Baik, kita lanjutkan pertemuan kita di sistem informasi ini. Masih masuk pada subtema Telecommunication and Network ya. Tujuan pembelajaran, jadi diharapkan setelah mempelajari materi ini Anda memahami tentang konsep network, kemudian memahami tentang Metcalfe's Law gitu ya. Kemudian tentang mengidentifikasi beberapa pembangunan atau beberapa development yang sedang naik daun di industri, terutama di bidang telecommunication dan internet teknologi. Oke, memberikan sampel, kemudian mengidentifikasi komponen-komponen dan fungsi dari perangkat teknologi informasi yang digunakan di dalam bisnis, kemudian menjelaskan fungsi secara umum tentang komponen-komponen teknologi telekomunikasi, terutama hardware, software, media, dan layanannya. Ini nanti mungkin kita bisa skip ya. Kemudian menjelaskan konsep client server, jaringan client dan server gitu ya. Peer-to-peer, menjelaskan tentang perbedaan sinyal digital dan analog. Oke. Ya, ini bisa di skip. TCP IP OSI ini teknis gitu ya. Oke, ini studi case saya skip aja ya. Oke, saya jelaskan sedikit. Wireless sensor device or modes gitu ya. Jadi ini tentang sirkuit, software, dan sensor yang menggunakan jaringan wireless gitu ya. Saat ini ya kita tahu bahwa kita semuanya tidak pernah lepas dari komunikasi wireless, handphone yang Anda pegang, kemudian kartu e-money, dan lain-lain, yaitu semuanya wireless ya, tanpa menggunakan wire. Ini saya skip aja, langsung ke materi konsep ya, network konsep. Jadi jaringan atau network ini adalah rantai keterhubungan, interconnected chain, kemudian yang menghubungkan antara grup atau sistem gitu ya. Nah, kemungkinan atau terjadinya hubungan di dalam sebuah network itu rumusnya N kali N min 1. Ya, ini maksudnya jika Anda punya 4 perangkat ya, kemungkinan terjadi koneksi antar keempat perangkat itu adalah 4 dikali 3 atau 4 dikali 4 min 1. Jadi berapa? 12. Maksudnya gimana? Misalnya Anda punya A, B, C, D. Berarti ada komunikasi antara A dengan B, A dengan C, A dengan D, kemudian B dengan A, dan seterusnya. Yang akhirnya hasilnya kombinasi hubungannya itu menjadi N kali N min 1 ya. Nah, ini contohnya jika ada 10 komputer di dalam jaringan, yaitu ada 90 possibly connection. Jadi kemungkinan saling keterhubungan itu ada 90 pasangan. Metcalfe's Law ya. Nah, ini sama ya tadi ya. Jadi kebergunaan atau fungsi ya, usefulness of network equal to square of the number of user. Jadi kuadrat dari jumlah pemakainya ya. Ini saya skip aja. Nah, telecommunication ya, exchange of information in any form, di pertukaran informasi pada semua platform ya, pada semua model melalui jaringan komunikasi. Nah, itu pengertian telekomunikasi ya. Jadi pertukaran informasi melalui jaringan komunikasi. Jadi apa yang ditukarkan? Suara, data, teks, image, audio, video ya. Nah, itu yang disebut dengan telekomunikasi. Ya, tren di dalam telecommunication ya, ini ada industri trend, kemudian teknologi trend, dan application trend ya. Ya, ini kecenderungan pemakaian teknologi. Kemudian kita lanjut, nah, open system. Apa itu yang disebut open system? Open system itu keterhubungan
antar perangkat di dalam jaringan. Jadi perangkat yang berbeda-beda yang dibuat oleh perusahaan yang berbeda-beda itu harus menjamin keterbukaan agar bisa saling komunikasi. Ya, Anda bisa bayangkan kalau saya membuat perangkat ya, kartu jaringan, saya membuat handphone, perusahaan yang lain membuat handphone. Nah, itu masing-masing harus bisa saling terbuka, ya, saling berkomunikasi, ya. Ya. Internet Networking Technology a common standard for open system. Jadi standar umum itu ya internet itu yang kita lihat itu. Jaringan berbasis internet itu teknologinya standar ya. Standar maksudnya disepakati semuanya. Jadi semuanya menggunakan sistem yang sama. Nah, yang disebut dengan connectivity adalah kemampuan dari komputer yang ada di dalam jaringan, ya, network komputer, to easily access, untuk bisa mengakses dan berkomunikasi dengan sesama perangkat dan berbagi informasi. Ya. Nah, itu disebut dengan connectivity. Jadi, mudahnya kemampuan sebuah perangkat untuk berbagi informasi dengan perangkat lain itu disebut dengan connectivity. Kemudian interoperability, the ability of an open system to enable an user application to be accomplished using different variants of computer system. Nah, ini maksudnya keterbukaan ya. Jadi kemungkinan saling berbagi. Tadi kan cuma berhubungan kalau connectivity. Kemudian kalau interoperability ini saling menggunakan, saling membagi resource-nya. Jadi antar perangkat yang mungkin berbeda merek, software-nya juga berbeda. Nah, itu adalah jaminan dari keterbukaan sistem atau open system. Oke, ini terminologi middleware. Ya, jadi middleware itu penjembatan ya. Any programming that serves to glue together to spirit program. Jadi ini maksudnya perangkat yang menghubungkan antar dua program yang terpisah. Ya. Bisa itu program, bisa itu aplikasi, bisa itu komunikasi, yaitu yang menghubungkan itu disebut dengan middleware. Ya, perangkat yang menjadi penghubung. Ya. Oke, teknologi jaringan ya, itu berkembang sangat cepat ya, dari analog to digital network technology. Contoh komunikasi berbasis analog itu telepon, ya, telepon era lampau ya, itu sinyalnya analog. Kemudian sekarang berubah menjadi digital. Ya. Kemudian kalau analog ini ya, voice oriented transmission, kemudian sound wave, jadi menggunakan perangkat suara, gitu ya, suara yang ditransmisikan. Nah, kalau digital itu discrete pulse transmission, jadi dia mengirimkan berupa sinyal digital. Jadi bedanya kalau telepon zaman dulu itu yang dikirimkan adalah suaranya, ya, transmisi gelombang suara, misalnya gitu. Kalau digital itu sudah diganti dengan transmisi digital. Ya, jadi yang dikirimkan sudah dimodulasi. Ya. Kemudahan menggunakan digital itu ya higher transmission speed, ya tentu kecepatannya menjadi lebih tinggi. Larger amount of information, jadi makin besar informasi yang bisa dikirimkan. Greater economy, jadi lebih murah, ya. Kemudian lower error rate, jadi kemungkinan terjadi error di dalam perjalanan ini bisa dikurangi dan sebagainya. Ya. Internet tuh ya, next generation of internet, jadi generasi kedua dari internet ya. Ini perkembangan internet ya, jaringan internet itu semakin hari semakin berkembang. Oke. Business value-nya kalau kita menggunakan jaringan telekomunikasi ya,
Ini penjelasan aja, nanti bisa dibaca sendiri ya. Fokus di teknologinya. Nah, kemudian jaringan komunikasi ada yang kita sebut dengan internet. Ya. Ini tahun 2004, tentu lama sekali ya buku ini ditulis. Lebih dari 46 juta server atau pelayan jaringan. Kemudian hampir 46 juta server, hampir 1 miliar pemakai pada tahun 2004. Sekarang sudah lebih. Ya karena sekarang internet protokol address atau yang biasa Anda mungkin dengar dengan sebutan IP address gitu ya, itu sudah masuk penggunaan IP versi 6, IPv6 gitu ya, versi 6, di mana IP versi 4 itu sudah nggak muat lagi. Ya. Jadi hampir 4 miliar itu sudah tercapai, sudah nggak muat lagi untuk menghandle seluruh perangkat yang terkoneksi menggunakan jaringan internet. Sekarang semuanya sudah eranya Internet of Things. Ya, Internet of Things itu gampangnya, ya, definisi mudahnya itu semua perangkat yang memiliki IP address. Ya, yang memiliki IP address sehingga bisa dikendalikan atau bisa dioperasionalkan secara remote menggunakan jaringan internet. Contohnya CCTV ya, Smart CCTV. Ya, Anda pasti pernah dengar ya. Smart CCTV itu Anda cukup beli perangkat CCTV, kemudian Anda konekkan ke jaringan WiFi dan Anda bisa mengontrolnya dari jarak jauh. Yaitu contoh Internet of Things. Jadi kalau Anda pernah dengar ada orang ngomong Internet of Things apa sih? Jadi Internet of Things adalah perangkat yang memiliki IP address untuk berkomunikasi over internet, gitu ya. Jadi internet itu bebas ya. Jadi no central computer system, tidak ada pengendalinya. Kemudian tidak ada yang bisa mengendalikan. Jadi orang ini memiliki memiliki peranan yang sama pentingnya di dalam jaringan internet. Tidak ada yang memiliki, jaringan internet itu nggak ada yang memiliki. Kalau Anda bilang punyanya Telkom, enggak, Telkom itu hanya jalurnya, tapi internetnya bukan milik Telkom. Ya. Kemudian ISP, nah Telkom itu masuk kategori ISP ya, Internet Service Provider. Jadi sebuah jasa yang melayani komunikasi melalui internet. Ya. A company that specializes in providing easy access to the internet. Jadi ini contohnya Telkom tadi ya, dengan IndiHome-nya, kemudian ada First Media, ada MyRepublic dan seterusnya, itu namanya ESP. Yang Anda diminta membayar bulanan for a monthly fee. Ya, Anda dapat softwarenya, dapat username, password dan macam-macamnya. Nah, itu Internet Service Provider. Oke. Nah, apa fungsinya internet? Popular use of internet yang paling sering kita gunakan adalah untuk surfing. Ya, surfing itu point and click your way to thousands of hyperlink website. Jadi Anda bisa tinggal klik, membaca dan seterusnya dari seluruh website. Email, ya, email pasti tahu ya, itu juga dipakai menggunakan jaringan internet. Discussion ya, diskusi yang kemarin kita di e-learning ya, Anda posting diskusi, nah itu juga menggunakan internet. Kemudian ada mungkin kelompok diskusi, mailing list dan seterusnya ya, itu juga menggunakan internet. Publish ya, publish itu publikasi, ini jurnal dan sebagainya, blog dan sebagainya, itu masuk kategori publish ya. Kemudian buy and sell ya, pasti ini Anda sudah paham. E-commerce ya, itu buy and sell. Kemudian download ya, download Anda mau nonton film, download dulu dan download dokumen dan segala macam.
compute untuk penghitungan, ya, kemudian penggunaan yang lain. Sekarang sudah semakin luas ya implementasi internet untuk kehidupan sosial masyarakat. Bahkan sekarang ada itu kulkas cerdas, gitu ya. Jadi di layarnya sudah ada, di pintunya ada touchscreen yang untuk browsing menu makanan, ya, bisa mengatur perangkat di dalamnya over internet dan seterusnya. Lampu cerdas ya, lampu cerdas juga ada ya, bisa dikendalikan dari jarak jauh. Nah, untuk bisnis ya internet ini sangat penting juga ini untuk jaringan bisnis. Ada kantor yang kita bisa remote menggunakan internet. Ya, terus kita ini belajar ini juga over internet. Ini juga kategori untuk bisnis. Nah, business value of the internet. Jadi nilai bisnisnya apa sih internet? Apa sih kemudahan kalau kita menggunakan internet? Ya, reduce cost of doing business. Jadi bisa mengurangi biaya. Ya, misalnya Anda punya kantor yang besar, punya cabang seluruh Indonesia, gitu ya. Nah, Anda saat ini dengan menggunakan internet untuk mengetahui data, informasi yang ada di perusahaan lain, Anda nggak perlu traveling ke sana, gitu ya. Cukup menggunakan internet, maka hal ini bisa mengurangi biaya. Kemudian develop new base product, ya, new web base product. Jadi bisa membangun produk-produk baru yang web base, gitu ya. Karena semua mengakses menggunakan internet. Ya mungkin di bidang pariwisata bisa ya, web based product ya. Misalnya Anda menawarkan ini virtual zoo atau kebun binatang secara virtual. Ini kan lagi marak ini metaverse gitu ya. Jadi Anda membangun kebun binatang yang di dalamnya ada binatang-binatang yang bisa berinteraksi dengan pengunjung. Misalnya ini ide gilanya gitu ya. Nah, kemudian orang untuk datang ke sana menggunakan perangkat virtual, membayar akses, dan bisa menikmati seperti layaknya di kebun binatang. Mungkin seperti itu. Nah, itu bisa dikembangkan untuk pariwisata. Jadi, Anda nih punya resort misalnya di laut mana, terus di situ Anda lengkapi dengan perangkat virtual, ya, perangkat augmented reality atau perangkat apa ya, yang kemudian menawarkan produk-produk yang lain, misalnya ya tadi berselancar secara virtual, kemudian mengakses tempat-tempat ini secara virtual. Misalnya kan banyak tuh misalnya tipe turis yang cuma di pantai tapi pengen menjelajah ke dalam hutannya. Nah, Anda bisa menggunakan perangkat virtual. Anda jual di resort Anda, terus kemudian di situ nawarkan traveling over virtual reality. Jadi tamunya cukup di pinggir pantai gitu ya, menggunakan kacamata 3D, tapi bisa menjelajah ke seluruh hutan di belakang resort, misalnya seperti itu. Nah, itu kan sebuah tantangan yang bagus gitu ya untuk pengembangan bisnis. Kemudian increase customer loyalty, ya, meningkatkan loyalitas customer. Ya, kemudian attract new customer, berarti menarik minat customer. Dengan internet sekarang ini apa sih yang nggak bisa disampaikan kan gitu ya, dan seterusnya. Di dalam internet, kemudian itu ada yang kita sebut dengan intranet. Apa itu intranet? Ya. Jadi intranet adalah jaringan di dalam sebuah organisasi. Ya, di dalam kalau Anda di USN misalnya, komunikasi antar perangkat di dalamnya itu kita sebut dengan intranet. Jadi tidak keluar ya, menggunakan sistem informasi apa yang cuma di dalam diakses di dalam, yang peruntukannya untuk seluruh aktivitas intra USN. Nah, itu kita sebut dengan intranet. Ya, kalau di kantor ya, komunikasi antar PC, antar printer, yang itu hanya fokus di dalam, ya, tidak. Tapi kan di sana ada internetnya, Pak. Iya, itu ada internet, itu nanti tidak termasuk dalam skema extranet ya, intranet. Internet hanya digunakan untuk support saja. Ya, misalnya komputer A dengan komputer B, apalagi IP-nya masih IP lokal, IP C misalnya ya. Kelas C yang 192, 168 sekian-sekian gitu ya. Nah, itu kita sebut dengan intranet. Ya.
Kemudian Enterprise Information Portal. Oke. Jadi ini portal untuk menuju ke internet. Jadi dari intranet, kalau kita mau akses keluar, nah ini ada portalnya. Kalau di dalam dunia teknologi disebut dengan misalnya proxy gitu ya. Nah, di sana ada proxy server yang menjembatani komunikasi keluar. Nah, ada gateway-nya. Gateway itu menghubungkan dua network yang berbeda. Nah, tentu di situ butuh yang namanya firewall. Firewall itu tembok pembatas secara virtual, secara logis gitu ya, untuk membatasi komunikasi dari dalam dan luar atau sebaliknya dari luar ke dalam. Ya itu perlu ya. Jadi kalau Anda intranet berkomunikasi ke dalam internet, ya, extranet tidak menggunakan firewall, nah itu rentan sekali. Rentan orang luar bisa masuk ke dalam jaringan intranet dan itu berbahaya gitu ya. Jadi bisa mengeksplorasi hal-hal yang private di organisasi tersebut. Jadi perlu adanya firewall atau penghalang. Nah, ini extranet ya. Network links that use internet technology. Jadi jaringan yang menggunakan internet untuk saling berkomunikasi ya. Jadi misalnya komunikasi antar perusahaan ya dengan kliennya itu bisa disebut dengan extranet ya, komunikasi dari internal menggunakan jalur internet ke dunia luar. Nah, itu dunia luarnya itu kita sebut dengan extranet. Nah, ini contohnya penggunaan extranet ya antar gedung, antar bangunan, antar organisasi. Nah, itu jaringan yang terbangun di sana disebut dengan extranet ya. Ya. Lanjut. Oke, case-nya nanti dibaca sendiri aja. Kita skip. Nah, kemudian jaringan komunikasi. Ya. Jaringan komunikasi itu any arrangement where a sender transmit a message to receiver over a channel consisting of some type of medium. Nah, jadi ini hubungan antar perangkat. Ya. Kemudian dihubungkan menggunakan apa? Nah, itu menggunakan telecommunication network yang mengirimkan tadi. Yang mengirimkan informasi antar perangkat A dengan perangkat B. Melalui apa? Melalui telecommunication network. Ya. Jadi dibedakan ya. Telekomunikasi itu jalurnya. Internet itu sistemnya. Kalau intranet itu cakupannya. Ya, ada intranet, extranet. Keduanya itu dalam lingkup yang disebut internet. Ya, maksudnya hubungannya. Kemudian jalurnya itu disebut dengan jalur komunikasi network. Ya. Komponennya apa? Kalau telekomunikasi network itu jaringan komunikasi itu komponennya ada terminal. Kemudian telecommunication processor, telecommunication channel, komputer, dan telecommunication control software. Ya, ini terminal adalah perangkatnya. Kemudian telecommunication processor ini yang mengubah data digital ke dalam jalur yang mengirimkan ya. Itu butuh telecommunication processor. Kemudian selanjutnya telecommunication channel, komputer, telecommunication control software. Ini saya lanjutlah ya. Nah, ini contoh perangkatnya itu PC, telecommunication processor, ya. Kemudian telecommunication channel, telecommunication processor ini bentuknya misalnya kayak switch dan hub, gitu ya. Ini mungkin korelasi dengan pariwisata lebih terlalu detail ya, saya skip aja ya. Nah, ini wide area network. Nah, ini telecommunication network that cover a large geographic area. Jadi jaringan yang mengcover secara geografis dalam range yang sangat luas ya. Ini kalau di contohnya ini sampai antar benua.
Menggunakan telekomunikasi apa? Jaringan jalur apa? Biasanya satelit itu bisa ya. Ya, atau internet juga bisa. Nah, kemudian ada yang disebut dengan LAN, Local Area Network. Kalau WAN itu areanya luas, gitu ya, menggunakan komunikasi internet bisa, atau jalur komunikasi satelit ya memungkinkan. Tapi itu masih dalam satu apa namanya organisasi lah, boleh dibilang gitu ya. Jadi jaringan yang jangkauannya sangat luas, tapi masih dalam satu network scope gitu. Nah, kemudian ada local area network. Ya, ini jaringan di dalam ruangan atau gedung terbatas. Ya. Itu kita sebut dengan local area network. Jadi antar kelas, nih antar kantor, antar bangunan, nah, itu masih disebut dengan local area network, jaringan yang kecil ya. Nah, ini sering kita sebut ya, kita pernah dengar kemarin ya, ada VPN. Ketika mungkin Anda ingat beberapa waktu yang lalu jaringan internet diblok oleh pemerintah misalnya. Kemudian rame-rame menggunakan VPN, Virtual Private Network. Jadi VPN memang jalur khusus menggunakan internet, tetapi menggunakan teknologi yang berbeda. Ya. Jadi mereka modelnya menggunakan terowongan istilahnya. Ya, terowongan yang secure, yang kemudian akan masuk ke komunikasi dari dan to target tanpa melalui jaringan umum, yaitu virtual private network. Tapi hati-hati menggunakan VPN, meskipun itu bebas dari campur tangan misalnya pengaturan network oleh pemerintah yang memblokir port-port tertentu gitu ya. Tetapi VPN yang gratis ditawarkan, kalau Anda lihat banyak kan di Play Store itu VPN gitu ya. Itu hati-hati bahaya, karena dengan VPN itu Anda bisa dieksplor perangkatnya. Ya. Bisa langsung masuk ke dalam perangkat Anda. Bisa disusupi dengan penyusup ya, misalnya Trojan atau apalah ya, yang berbahaya, malware yang beredar di VPN gratisan. Ingat, di VPN gratisan. Kalau berbayar bagaimana? Ya sejauh ini kalau berbayar memang secure ya, karena ibaratnya itu jalan tol lah ya. Anda lewat harus berbayar dan itu lancar, tidak crowded bersatu dengan jaringan umum. Ya, kalau di jalan raya itu kan jaringan umum, semua orang menggunakan jalan raya, sehingga arusnya tersendat ya. Ada motor, jalan kaki, sepeda, orang jualan dan sebagainya, itu begitu crowdednya ya, di jaringan umum. Kemudian ada Anda menggunakan traffic VPN yang seperti jalan tol. Nah, jalan tol kok gratis? Nah, itu pasti ada apa-apanya. Ada orang menyediakan VPN kok Anda tidak membayar, gratis. Nah, itu Anda harus curiga ya. Curiga bahwa di situ nanti Anda bisa jadi target. Oke. Nah, ini contohnya jalur komunikasi VPN seperti ini. Ya. Melalui jaringan internet, iya, tetap melalui jaringan internet, tapi menggunakan private network, ya. Semacam terowongan yang tidak bisa diintai oleh orang lain. Nah, kemudian client server network, ya, ini terminologi tentang jaringan juga, yaitu ada client dan ada server. Client itu ibaratnya itu apa ya, masyarakat umum gitu ya, sementara server itu pelayannya atau kantor pemerintahnya gitulah, misalnya seperti itu ya, kalau kita analogikan di kehidupan sosial. Yang mengatur, tugasnya server itu memanage network, jadi mengatur jaringan. Jadi perlu Anda ketahui, jaringan secara default umum itu sebelum melakukan sharing informasi itu mereka akan memberikan sinyal terus-terusan gitu ya. Misalnya di ruangan, di dalam sebuah ruangan isinya 10 orang gitu ya. Kalau ada yang namanya A, B, C dan seterusnya, A itu setiap
saat ya, secara periodik mengirimkan sinyal ke jaringan. Ya, menggunakan protokol UDP, istilahnya Ultra Datagram Protocol. Ya, kemudian dia akan mengirimkan sinyal ke jaringan, mengenalkan dirinya bahwa dirinya si A terus-terusan. Periodik itu. Setiap 1 milisecond dia akan mengirimkan sinyal. Memang cuma sedikit ya, cuma beberapa byte gitu ya. Tetapi kalau periodik, bayangkan kalau misalnya jaringannya ada 100 network. Meskipun kecil, tapi kalau continue terus-menerus, maka Anda bisa bayangkan betapa crowdednya jaringan itu. Ya, Anda bisa bayangkan kalau di dalam satu ruangan kita sedang kuliah, tidak ada dosennya, semuanya ngomong, akhirnya ribut sekali kan dalam satu kelas. Nah, itu kalau jaringan tanpa server. Nah, kalau ada server, ada pengendalinya di dalam ruang komunikasi itu, maka yang ngomong servernya. Jadi si A tadi cuma mengirim data ke server, server nama saya A. Oke, namamu tak catat. Nah, istilahnya gitu. Oleh server dicatat. Nanti kalau ada orang lain yang ingin komunikasi, nah, ngomongnya ke server, server saya mau komunikasi dengan si A. Oke, silahkan, ini alamatnya si A. Sudah, terus kemudian si B berkomunikasi dengan si A tanpa melalui server. Jadi server itu hanya memanage jaringan. Ya. Sehingga kalau dengan server transportasi informasi di dalam jaringan itu lebih terkendali, yang akibatnya secara langsung meningkatkan performa jaringan. Kemudian processing share between client and server. Ya, itu tugasnya server ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Server. Kemudian network computing. Ya, ini komputasi network lah ya. Oke, saya skip. Ya. Ada jaringan yang disebut dengan peer-to-peer, yaitu komunikasi antar dua perangkat saja. Ya, jaringan peer-to-peer itu nyambung langsung gitu ya. From one PC to another PC. Jadi kalau langsung berkomunikasi tanpa jaringan yang banyak, itu disebut dengan peer-to-peer. Nah, bisa seperti ini jaringannya ya bentuknya. Oke, kemudian kemudian telekommunikasi media atau media komunikasi apa sih, menggunakan apa gitu ya, untuk mentransmisikan resource itu saya menyebut resource karena belum tentu informasi. Anda komunikasi antara printer dengan server itu bisa jadi yang mengerti ya printer dan servernya saja. Jadi dalam mentransmisikan resource itu menggunakan perangkat kabel. Ya, salah satunya twist pair wire, jadi kabel yang dipilin atau kabel yang dianyam gitu ya. Itu Anda bisa temui contohnya di kabel telepon dan kabel LAN. Nah, seperti ini. Ini kabelnya dianyam atau twisted ya. Disaling silang ya. Ini ada 3 jenis, yaitu kabel RJ15, RJ45, konektornya ya, kabel jaringan ini UTP, yang satunya koaksial. Ya, koaksial itu yang tengah untuk antena biasanya, atau untuk bus, jaringan bus. Ya, ini koaksial kabel, bentuknya kayak gini. Ya, Anda sering lihat untuk antena itu koaksial, tapi untuk network dengan tipe bus gitu ya, nanti ada jaringan tipe jaringan itu menggunakan koaksial. Oke, kemudian yang sekarang pasti Anda sudah tahu menggunakan fiber optik. Jadi kabel berbasis serat kaca, gitu, serat gelas. Keuntungannya apa? Kecepatannya kecepatan cahaya. Jadi datanya ditransmit menggunakan kecepatan cahaya, sangat cepat ya, dan pita bandwidth-nya sangat lebar. Ya, jadi kabel FO kalau Anda buka itu sebenarnya serat kaca.
Makanya kabel FO itu nggak boleh tertekuk atau terinjak. Ya, tertekuk 90 derajat itu bisa patah, ya, karena dia kaca. Dan transmisi cahayanya kalau Anda tekuk 90 derajat itu sudah berubah nanti. Jadi nggak connect lagi. Maka merawat kabel FO itu lebih ribet gitu ya istilahnya. Karena dia nggak boleh nekuk. Kalaupun digulung boleh ya digulung. Cahayanya mengalir melalui itu. Tapi kalau ditekuk itu bisa beda. Kalau Anda mau contoh itu yang center pakai senar itu ya. Dikasih lampu, nanti senarnya ujungnya akan kelihatan cahaya dari senternya itu. Senter mainan itu yang ada ujung senarnya itu. Kalau Anda kasih cahaya, nah dia cahayanya ada di ujung-ujung. Nah itu seperti itulah cara kerja fiber optik. Nah kalau itu senarnya Anda patahin, misalnya Anda patahin 90 derajat, itu ujungnya pasti nggak nyala lagi. Ya, karena cahayanya tidak bisa berbelok tapi mantul kembali gitu istilahnya. Maka perawatan kabel FO lebih harus ekstra hati-hati. Ini bentuknya. Oke, ini. Nah, yang berikutnya adalah wireless teknologi. Ya, wireless teknologi sekarang kita sudah menggunakan juga ya WiFi itu Anda komunikasi internet tanpa kabel. Ya, kemudian NFC, ya, NFC itu contohnya e-money itu NFC. Near Field Communication itu juga tanpa kabel. Nah, kemudian apa lagi? RFID, Radio Frequency Identification, itu juga tanpa kabel. Ya. NFC dan RFID itu sebenarnya sama sih. Hanya NFC itu apa namanya powernya kecil ya, jadi harus di-tap dalam jangka pendek. Kalau RFID bisa diatur powernya sehingga areanya bisa lebih luas. Jadi bisa sampai jangkauan meter kalau RFID. Misalnya untuk kehadiran seseorang itu pakai RFID bisa. Nggak harus nge-tap ya. Jadi orang ini ada di ruangan mana sih? Nah kalau menggunakan misalnya Anda punya kantor ya, karyawannya dibekali RFID di ID card-nya. Nah, ID card-nya mengandung RFID. Jadi kalau sistem itu mendeteksi RFID di sekitar kantor, maka orang ini ada di kantor tanpa harus mencari. Ya tentu fungsinya beda-beda ya. Kalau NFC itu biasanya dengan cara tap kartu akses ruangan. Kalau Anda ke hotel itu kartu hotel itu menggunakan teknologi NFC. Oke. Cellular NPC telepon. Nah ini juga kita sudah menggunakan itu juga wireless ya. Wireless LAN itu WiFi ya contohnya. Kemudian Bluetooth. Bluetooth itu juga masuk kategori wireless teknologi. Oke. Nah, ini semuanya berkomunikasi tanpa kabel menggunakan jaringan wireless. Telepon Anda itu wireless ya. Nyari BTS. Oke, ini saya rasa saya sebutkan ini perangkat-perangkat komunikasi ya, modem. Modem itu modulasi demodulasi gitu ya. Jadi pengubah sinyal. Jadi kalau Anda mau mengubah transmisi dari analog ke digital digunakan modem, modulasi demodulasi gitu ya. Oke, ini sekarang sudah enggak lah ini. Modem sekarang sudah kapasitasnya sangat tinggi ya. Dan sudah nggak menggunakan modem lagi. Sekarang jarang ya. Sekarang sudah menggunakan wireless atau FO langsung ya. Jadi Anda dari rumah, kalau Anda misalnya langganan IndiHome ya, itu dari akses poinnya sudah langsung fiber optik. Ya, ini switch seperti tadi yang saya singgung, ini perangkat juga untuk menghubungkan jaringan. Router, hub, gateway, dan seterusnya. Oke, saya cepet aja. Ini nggak perlu lah ya. Ini saya sebut aja ini hubungannya dengan Anda terlalu jauh.
Saya skip topologi. Oke lah, topologi itu bentuk atau skema jaringan, ya, struktur of a network. Jadi struktur dari jaringan itu disebut dengan topologi. Nah, di dalam network itu ada topologi star, topologi ring, kemudian bus, ya, ada 3 setidaknya. Star itu yang bentuknya kayak bintang gitu ya. Ring dan bus ini ada kayak. Nah, ini ring itu seperti yang kiri itu. Jadi jaringannya muter, ya, muter di ringnya. Ya, sinyal frekuensinya itu muter di ring. Kemudian komputer yang interkoneksi menghubungkan ke ring itu. Nah, itu kalau ringnya putus, ya semua jaringan putus, ya nggak bisa. Jadi dalam satu ring, kalau ringnya bermasalah, ya yang lain ikut bermasalah. Kemudian bus, ya bus itu jaringan yang seperti di bawah itu, jadi komunikasinya melalui backbone gitu ya. Yang komputernya terhubung ke backbone-nya. Nah, di network model bus ini kalau satu komputer mati, yang lain tetap bisa jalan ya, karena dia transmisinya melalui jalur yang ini ya. Datanya dikirim melalui sini. Kalau ini datanya di sini ya. Nah, yang paling bagus tentu yang star ini, jadi komunikasi ke server ke yang lain tidak terpengaruh, misalnya salah satunya mati gitu ya, dan bisa lebih cepat lah. Ini saya skip lah, ini OSI ini saya skip ya, Open System Interconnection. Nanti kalau ada yang ingin mendalami ya kita diskusikan di luar forum. Ini OSI layer, TCP/IP itu apa? Nah, TCP/IP itu protokol punyanya Microsoft gitu ya. Nah, yang dipakai yang ini adalah base standarnya, model. Jadi model secara umum gitu ya. Tapi kemudian diubah oleh Microsoft menjadi TCP/IP. Ya, hanya ada 5 layer. Kalau ini 7 layer. Ini terlalu teknis, saya skip aja. Nah, saat ini itu sedang marak juga ya Voice over Internet Protocol. Contohnya apa? Kalau Anda di rumah punya telepon gitu ya, kemudian sudah diganti dengan modem yang FO, yang fiber optic. Nah, itu contoh Voice over Internet Protocol. Jadi telepon rumah Anda sudah tidak lagi analog seperti zaman dulu yang menggunakan kabel tembaga gitu ya. Sekarang sudah menggunakan kabel fiber dan jalur datanya itu sudah menggunakan internet ya, jalur internet. Maka kalau listriknya mati, maka telepon rumah Anda yang sudah FO pasti ikut mati. Ya. Nah, itu memang banyak kelemahan juga ya kalau telepon voice over internet protocol itu, karena harus menggunakan power. Kalau zaman listrik ya, zaman telepon tembaga dulu itu listrik rumah Anda mati, telepon nggak mati karena dia menggunakan listriknya sendiri gitu ya. Tapi kalau sekarang enggak. Tapi tentu benefitnya juga banyak ya, benefitnya suaranya lebih jernih ya, kemudian bisa sambil untuk transmit data internet ya. Kecepatannya tinggi tentu ya. Oke. Apa itu bandwidth? Nah, bandwidth itu frequency range of telecommunication channel. Jadi lebarnya frekuensi gitu ya. Nah, itu apa namanya, saya skip aja lah. Oke, ini saya skip, terlalu teknis yang ini, saya skip aja. Oke, saya skip juga. Oke, sudah selesai. Jadi itu tentang apa namanya, komunikasi yang perlu saya sampaikan. Jadi gambaran secara umumnya ya, karena jurusan Anda adalah pariwisata, jadi bagaimana telekomunikasi ini secara basic Anda pahami untuk diimplementasikan ke bidang yang Anda tekuni, yaitu pariwisata. Baik, itu saja yang saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di materi-materi yang lain.